Halo semua, jadi kami dari kelompok 5 mata kuliah Energi dan Elektrifikasi dari Teknik Pertanian dan Biosistem Angkatan 2019 akan membawakan materi mengenai energi gelombang. Ya, jadi kami akan menjelaskan secara terperinci bagaimana sih itu energi gelombang, bagaimana cara mengkonversi dayanya, dan bagaimana sih cara kerjanya, kemudian komponen yang mendukung, kemudian ada juga jenis-jenis dari pembangkit listriknya, dan kekurangan serta kelebihan dari energi gelombang itu sendiri jika dimanfaatkan. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan lanjutkan ke perkenalan karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Aldi Suhendra dari NIM 1901, kemudian ada Mahbub Hanafi dari NIM 1905, kemudian ada IKDK Agus Widyartana dari NIM 1908, kemudian ada Sonia Sakina dari NIM 1916, kemudian ada Faifi Maisaro dari 1917, kemudian ada saya sendiri selaku moderator, Ibu Tu Arya Patra Krisna Putra dari NIM 1922, kemudian ada Angel Citra Onela dari NIM 1932, kemudian ada Rio Safri Listio dari NIM 1933, kemudian ada Raka Maidia Purnama dari NIM 1935, kemudian yang terakhir ada Muhammad Dwi Prayoga dari NIM 1943. Terkait apa sih energi gelombang itu? Ya, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa energi gelombang ini merupakan sebuah energi yang mana menggunakan energi potensial dari sumber gerakan gelombang air laut untuk menghasilkan sebuah listrik yang diproduksi oleh generator. Nah, jadi pada saat ini energi gelombang mungkin sudah diaplikasikan oleh beberapa negara maju karena memang situasi dan kondisi dari energi yang tidak terbarukan ini semakin menipis dan diperlukan energi yang dapat diperbarui dan tentunya tersedia banyak di lingkungan. Salah satu contohnya adalah energi gelombang, dan mungkin kita sudah melihat juga dari beberapa presentasi ataupun kajian dari energi yang memanfaatkan sumber utamanya adalah air, seperti energi air, dan ada energi arus laut, itu juga memanfaatkan dengan energi gerak yang ada, itu dimanfaatkan melalui generator untuk menjadi sumber listrik utama, seperti itu. Nah, mungkin akan saya lanjutkan lebih rinci tentang energi gelombang ini. Itu merupakan sebuah bentuk pemanfaatan dari sumber energi yang berada di alam, yaitu gerakan dari gelombang laut atau ombak secara vertikal maupun horizontal yang akan dikonversikan menjadi listrik dengan generator turbin. Dan energi ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan, mungkin penerapannya mirip-mirip dengan beberapa energi lainnya karena kita sama-sama menggunakan generator sebagai pembangkit listrik utamanya. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, seperti yang tadi sudah diketahui oleh kita semua bahwa energi gelombang laut ini merupakan bukan sebuah energi atau bukan sebuah teknologi yang baru untuk menghasilkan listrik. Jadi energi ini sudah ditemukan sejak lama, tepatnya pada tahun 1799. Itu pertama kalinya energi gelombang laut sebagai pembangkit listrik dipatenkan atau mungkin disahkan oleh Pierre Simon Girard. Nah, tepatnya itu berada di Prancis karena pada tahun itu juga, di tahun 1973, itu terjadi krisis energi
sehingga di beberapa negara mulai melakukan kajian ataupun uji coba dan pengembangan teknologi pembangkit listrik dengan gelombang laut ini, dan mulai dipatenkan oleh Girard dan Son itu mulai tahun 1799. Dan energi gelombang laut ini merupakan salah satu energi terbarukan yang bisa diperbarui dan tentunya ramah bagi lingkungan dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen penyusun pembangkit energi arus atau gelombang laut. Seperti yang kita ketahui bahwa energi arus atau gelombang laut merupakan salah satu bentuk energi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi penghasil listrik untuk mengatasi krisis yang terjadi di dunia saat ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa komponen-komponen penyusun pembangkit energi arus atau gelombang laut terdiri dari 3. Yang pertama ada turbin, yang kedua ada generator, dan yang ketiga ada baterai. Nah, jadi yang pertama saya akan membahas mengenai turbin. Nah, jadi turbin adalah mesin penggerak awal yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, di mana dipergunakan langsung untuk memutar roda turbin. Bagian turbin yang berputar dinamakan rumah turbin. Roda turbin terletak dalam rumah turbin dan roda turbin memutar poros daya yang menggerakkan atau memutar beban seperti generator listrik. Ketika roda turbin berputar, maka tentu akan ada gaya yang bekerja pada sudu. Gaya tersebut timbul karena terjadinya perubahan momentum dari fluida kerja yang mengalir di antara sudu. Dari perputaran turbin inilah nantinya akan dikoppel dengan generator sehingga dapat menghasilkan daya listrik. Nah, komponen yang kedua yaitu generator. Di dalam generator ini, energi mekanik dari turbin dirubah kembali menjadi energi listrik, atau boleh dikatakan generator ini sebagai pembangkit tenaga listrik. Secara garis besar, generator ini terdiri atas stator dan juga rotor. Dari generator ini, daya listrik yang dihasilkan dialirkan melalui kabel laut. Adapun komponen yang ketiga yaitu baterai. Keterbatasan akan ketersediaan energi arus laut tidak sepanjang hari arus laut akan selalu tersedia, maka ketersediaan listrik pun tidak menentu. Oleh karena itu, digunakan alat penyimpanan energi berupa baterai untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pembangkit energi gelombang. Nah, jadi metode pembangkit energi gelombang ini terdiri dari 3 metode. Yang pertama ada metode pelampung, yang kedua ada metode OEC, dan yang ketiga yaitu metode wave source. Saya akan menjelaskan yang pertama mengenai metode pelampung. Jadi metode pelampung ini dilakukan dengan membangkitkan listrik dari gerakan vertikal dan rotasional pelampung. Selanjutnya metode OEC atau metode kolom air osilasi atau oscillating water column system atau OEC merupakan salah satu alternatif teknologi pembangkit listrik tenaga gelombang laut yang memanfaatkan energi potensial air laut. Selanjutnya metode yang terakhir yaitu metode wave source. Jadi metode wave source ini dilakukan dengan membuat peralatan dari kanal meruncing atau sistem tapchan yang dibangun di pantai untuk mengkonsentrasikan gelombang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis metode pelampung. Jadi jenis-jenis metode pelampung ini terdiri dari 4 metode. Yang pertama ada sistem rakit Cockerell. Jadi sistem ini berbentuk untaian rakit-rakit yang saling dihubungkan dengan engsel-engsel dan bergerak naik turun mengikuti gelombang. Nah, selanjutnya sistem yang kedua yaitu sistem tabung tegak Kaiser. Jadi sistem ini yaitu pada pelampung yang bergerak naik turun dalam tabung karena adanya tekanan air yang menimbulkan tekanan hidrolik. Selanjutnya sistem yang ketiga yaitu sistem penampung Salter. Jadi sistem ini terjadi gerakan relatif antara bagian atau pembungkus luar dan bandul di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu sistem tabung Masuda. Jadi sistem tabung Masuda ini memanfaatkan gerak gelombang laut masuk ke dalam ruang bawah dalam pelampung dan menimbulkan gerakan perpindahan udara di bagian ruangan atas dalam pelampung. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis turbin pada energi gelombang. Jadi, jenis-jenis turbin pada energi gelombang ini memiliki 3 jenis. Yang pertama ada turbin horizontal, yang kedua ada turbin vertikal, dan yang terakhir ada turbin tapchan. Jadi, yang pertama ada turbin horizontal, yaitu sebuah tabung beton dipasang pada suatu ketinggian tertentu di pantai dan ujungnya dipasang di bawah permukaan air laut. Tiap kali ada ombak yang datang ke pantai, air di dalam tabung beton tersebut akan mendorong udara yang terdapat di bagian tabung yang terletak di daratan.
Selanjutnya yang kedua ada turbin vertikal, yaitu dengan konsep ini memiliki bentuk yang menyerupai konsep turbin vertikal. Yang membedakannya adalah pada konsep ini memiliki dinding kolom osilasi yang sedikit kerucut. Yang terakhir ada turbin Tapchan, yaitu prinsip teknologi ini cukup sederhana. Dengan gelombang laut yang ada disalurkan memasuki sebuah saluran runcing yang berujung pada sebuah bak penampung. Ketika reservoir mengisi air yang mendesak ke arah saluran reservoir, maka turbin digerakkan dengan cara mengalirkan air ke laut kembali, sehingga putaran turbin inilah yang menghasilkan sebuah energi listrik.